Nih, kan Bu Herni suruh kita nyari kasus nih buat kelompok. Gua ada ide nih. Kasusnya itu tentang Mario Dendi. Emang Mario Dendi itu kronologinya gimana sih? Jadi gini, lewat pengacaranya, Dandi mengaku melakukan penganiayaan terhadap David karena tersulut amarah oleh hal yang disampaikan AG. Setelah mendengar cerita AG, Mario Dandi pun langsung ingin bertemu dengan David. Begitu pula saat dirinya melakukan penganiayaan secara brutal kepada David. Mario Dandi menyebut bahwa AG bersama temannya Shane Lucas hanya diam. Keduanya juga tidak berupaya menghalangi aksi kekerasan yang dilakukan Mario Dandi. Seperti diketahui, Shane Lucas juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan, sedangkan AG sebagai pelaku karena masih di bawah umur. Adapun peran Shane berdasarkan keterangan Kapolsek Metro Jaksel Kombes Pak Ade Arisam Indradi adalah merekam kejadian dan memberikan saran. Ini bermula setelah Mario Dandi mendengar cerita AG tentang perbuatan tak menyenangkan David. Ia langsung menghubungkan Shane Lucas untuk meminta saran. Shane pun menyarankan kepada temannya untuk memberi David pelajaran. Tapi kasus Mario Dendi itu termasuk pelanggaran HAM berat apa ringan sih? oh kasus Mario Dendi itu kemasuknya pelanggaran HAM. Kasus ini termasuk pelanggaran HAM berat karena penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi menyebabkan kerusakan otak berat pada korban. Terus hak yang dilanggarnya apa? Nah, buat hak yang dilanggarnya itu, Yang pertama ada hak untuk hidup, yang kedua hak atas kesehatan fisik, yang ketiga hak atas kesehatan mental. Mas mau nanya lagi. Buat faktor penyebabnya apa? faktor penyebabnya itu Faktor internalnya adalah 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Sikap tidak toleran. oh gitu. Jadi cara penyelesaian dari kasus ini gimana sih? Nah, penyelesaiannya itu ada 3. Yang pertama, Kasus penganiayaan ini merembet ke masalah harta kekayaan pejabat instansi jajaran Kemenke hingga kedugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Kasus penganiayaan tersebut melibatkan 3 orang dan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Mario Dandi, pacarnya yakni AGH, dan Shane Lucas temannya Mario Dandi. Awalnya kasus tersebut ditangani Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian diambil alih Polda Metro Jaya. Aparat Polda Metro Jaya menjerat para tersangka dengan jeratan pasal lebih berat. Mario Dandi dijerat dengan pasal 355 ayat 1 KUHP, subsider pasal 354 ayat 1 KUHP, lebih subsider pasal 353 ayat 2 KUHP, lebih subsider pasal 351 ayat 2 KUHP, dan atau pasal 76C jangto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Sementara AGH dijerat dengan pasal 76C jangto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 355 ayat 1 KUHP jangto pasal 56 KUHP subsidiar 354 ayat 1 KUHP jangto pasal 56 KUHP lebih subsidiar pasal 353 ayat 2 jangto pasal 56 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 2 jangto pasal 56 KUHP. Shane Lucas dijerat pasal 355 ayat 1 jangto pasal 56 KUHP subsidiar pasal 354 ayat 1 jangto pasal 56 KUHP lebih subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP
Jangto pasal 56 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 2, pasal 56 KUHP dan atau pasal 76C jangto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak.